Bab 850. Menginjak-injak martabat dengan ganas. Pedang itu masuk sarung pedang kuno, warrior yang menghunus pedangnya lagi dengan ganas. Pedang itu hancur, dan cahaya pedang melintas di lokasi. Ses. Kecuali Novita Kong yang merupakan master alam kaisar, keempat murid berjubah putih Partai Qingdao terbagi menjadi dua bagian oleh pedang. Pada saat ini, pikiran semua orang kosong, termasuk Novita Kong di samping, di matanya, dipenuhi dengan luar biasa dan tidak percaya. Murid perkumpulan pedang kuno juga kaget kali ini, mereka juga tidak menyangka warrior yang begitu menakutkan, ya Tuhan, itu semua adalah murid jubah putih Partai Qingdao. Tapi warrior yang seperti memotong sayuran, memotong mereka satu demi satu. Dan banyak orang di sekitar masih tidak percaya bahwa adegan ini nyata. Sunyi, kesunyian yang mematikan. Aku akui, kami meremehkanmu, sangat meremehkanmu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar dari Cakrawala, dengan sebersit niat membunuh di balik suara itu, tetapi lebih banyak rasa kaget. Warrior yang terkekeh, dan kemudian menatap Barbar. Pada saat ini, Barbar sedang menatapnya, matanya penuh keganasan dan kekejian. Bukannya dia tidak ingin bergerak, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kaki warrior yang menginjak perutnya, seperti gunung besar, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Aku orang yang pelit, orang yang tidak bisa mentolerir sedikit pun kesalahan. Warrior yang menatap Barbar, kata-kata kamu sebelumnya membuat aku merasa sangat tidak senang, jadi aku memutuskan untuk membuat kamu merasa bahwa kematian adalah semacam harapan yang tidak terjangkau. Ketika kata-kata itu jatuh, warrior yang mengambil pedang panjangnya dan memasukkannya ke dalam mulut Barbar. Dengan sedikit tenaga, lidah Barbar langsung berubah menjadi daging cincang. Pada saat yang sama, kaki kanannya menghentak, suara teredam pun terdengar dari perut Barbar. Memutuskan lidah dan menghancurkan diafragma, tentu saja untuk mencegah Barbar bunuh diri. Kamu sangat lancang. Terdengar suara raungan dari Cakrawala, dan kemudian, sebuah tangan raksasa merobek ruang dan muncul langsung di atas warrior yang ingin menangkap warrior yang hingga hancur berkeping-keping. Pada saat ini, sebuah energi pedang tiba-tiba melesat dari ujung langit. Energi pedang itu sangat cepat, dan langsung menebas tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu bergetar hebat, dan kemudian dengan cepat ditarik kembali. Yoshinan. Sebuah suara rendah yang mengandung niat membunuh terdengar di langit. Tristan King, ini urusan antar junior, kamu, sebagai seorang senior malah ikut campur tangan, ini terlalu tidak sesuai. Saat suara itu jatuh, satu orang tua yang mengenakan jubah berpotongan biru dan putih muncul di atas semua orang. Pada saat yang sama, seorang orang tua muncul di hadapannya. Orang tua itu mengenakan jubah abu-abu, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah abu-abu itu, tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yoshinan, sepertinya perkumpulan pedang kuno ingin menghadapi Partai Qingdao. Orang berjubah abu berkata dengan suara berat. Ucapanmu terlalu serius. Yoshinan berkata dengan datar, bukankah normal bagi junior untuk berkomunikasi satu sama lain? Barbar kalian ini yang dari Partai Qingdao, entah sudah membunuh berapa banyak murid perkumpulan pedang kuno sebelumnya, tapi perkumpulan pedang kuno tidak mengatakan apa-apa, bukan? Sesama level dan terbunuh, itu karena kemampuan yang kurang. Murid perkumpulan pedang kuno aku mati di tangannya, itu karena mereka tidak belajar dengan baik. Dan sekarang, murid Partai Qingdao kamu dikalahkan oleh murid perkumpulan pedang kuno. Sebagai seorang senior, kamu malah ingin turun tangan. Harus diakui, itu benar-benar tidak sesuai. Berbicara tentang ini,
Yoshinan menunjuk ke warrior yang di bawah, dan berkata, hari ini aku di sini untuk mengatakan bahwa, selama kamu memiliki murid dengan tingkat yang sama di Partai Qingdao yang dapat membunuhnya, kamu dapat membunuhnya sekalian. Perkumpulan pedang kuno tidak akan berbicara omong kosong. Namun, jika Partai Qingdao tidak tahu malu, beraninya hanya menggertak yang kecil, tentu saja, perkumpulan pedang kuno mungkin tidak bisa melindunginya, tapi perkumpulan pedang kuno berjanji, kelak jika di Partai Qingdao muncul seorang jenius, perkumpulan pedang kuno akan membunuh satu, jika muncul dua, perkumpulan pedang kuno akan membunuh sepasang. Tidak bisa dikatakan bahwa perkumpulan pedang kuno mempunyai kasih sayang mendalam kepada warrior yang, tetapi warrior yang tidak boleh mati di Partai Qingdao dengan cara hanya berani menggertak yang kecil, jika tidak, itu tidak hanya akan membuat kecewa murid-murid perkumpulan pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga membuat perkumpulan pedang kuno kehilangan seorang jenius ilmu pedang. Ini akan membuat perkumpulan pedang kuno menjadi bahan tertawaan di seluruh Qingzhou. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati warrior yang tidak hanya terkait dengan muka Partai Qingdao, tetapi juga dengan muka perkumpulan pedang kuno. Pria berjubah abu terdiam, tetapi pada saat ini, warrior yang di bawah bergerak, terlihat dia menyeret barbar yang setengah mati ke depan selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, dia berhenti, lalu menatap Jackie Wu yang ada di samping, dan berkata, tolong kakak seperguruan untuk membantuku membawa 4 mayat murid Partai Qingdao itu. Jackie Wu melirik warrior yang, lalu mengangguk. Dengan cara ini, Jackie Wu dan yang lainnya menyeret mayat bersama dengan warrior yang lancang. Melihat pemandangan ini, orang berjubah abu di ujung langit sangat marah, dan pada saat ini, sebuah energi pedang menyapu langit dan muncul tepat di depannya. Saudara King, sudah lama kita tidak bertanding, jarang-jarang kita bisa bertemu hari ini, mari kita tanding. Saat suara Yoshinan jatuh, energi pedang muncul di langit. Di ujung langit, 2 supermaster sedang bertarung, tetapi warrior yang tidak berhenti, malah menyeret barbar selangkah demi selangkah ke depan. Barbar memandang warrior yang dengan getir dan ingin bergerak, tetapi dia sudah tidak dapat bergerak lagi, karena anggota badan dan meridiannya telah dilumpuhkan oleh warrior yang ingin bunuh diri, tetapi dia bahkan tidak dapat bunuh diri. Sepanjang jalan, banyak orang mengikuti, semua orang penasaran, apa sebenarnya yang akan dilakukan warrior yang. Perlahan-lahan, semua orang mengetahui kemana perginya warrior yang, karena arah itu adalah gerbang kota Minggu. Pada saat ini, Novita Kong, yang dikenal sebagai Dewa Kematian, berdiri di depan warrior yang dan yang lainnya. Novita Kong tidak berbicara, pisau sabit hitam di tangannya berputar dengan gila, dan aura menakutkan melonjak dari tubuhnya, kemanapun aura itu berlalu, ruang menjadi bergelombang. Pisau sabit Novita Kong perlahan diangkat dan menunjuk lurus ke arah warrior yang. Kamu sangat kuat. Aku dapat melihat bahwa sebelumnya kamu belum menunjukkan kekuatan yang nyata. Aku ingin tahu, seberapa kuat kamu ini yang hanya seorang alam bangsawan. Pada saat ini, Jackie Wu datang ke hadapan warrior yang, dan sebuah pedang besi muncul di tangannya. Novita Kong, menggertak yang kecil bukan kemampuan nyata. Bukankah kamu ingin mencoba pedang bodohku? Kalau begitu cobalah sekarang. Ketika kata-kata itu jatuh, Jackie Wu tidak menunggu Novita Kong menolak, pedang besi di tangannya langsung menikam dengan datar. Pedang ini sangat biasa, seperti makan dan berjalan, tidak ada yang mengejutkan. Tapi dengan satu pedang ini, ekspresi Novita Kong berubah. Ilmu pedang yang bagus. Warrior yang mengangguk, lalu menyeret barbar dan terus maju. Setelah beberapa langkah,
dia tiba-tiba berhenti dan menatap Novita Kong yang sudah bertarung dengan Jackie Wu di samping, dan berkata, "Jika kamu tidak mati, aku bisa membiarkanmu melihatnya." Dengan mengatakan itu, warrior yang berbalik dan terus berjalan menuju gerbang kota. Di belakangnya, murid perkumpulan pedang kuno dengan cepat mengambil orang jubah putih yang telah diletakkan di tanah oleh Jackie Wu dan mengikutinya. Lancang. Berani menghina partai Qingdao. Pada saat ini, seorang pria jubah putih melintas dari kejauhan, tetapi sebelum dia tiba di depan warrior yang, dia langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang. Warrior yang. Di samping, Melanie Van tiba-tiba terkejut, dan dengan cepat berjalan ke sisi warrior yang, karena saat ini mulut warrior yang berlumuran darah. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, hanya masalah kecil. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk menyimpan cincin penyimpanan mereka yang sudah mati, itu semua adalah harta karun. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Melanie Van hampir menangis, karena warrior yang tidak terlihat baik-baik saja. "Jangan khawatir, aku punya perhitunganku sendiri." Warrior yang tersenyum, lalu melihat ke arah murid perkumpulan pedang kuno di belakangnya, dan berkata, "Teman, menyeret seperti ini terlalu merepotkan, cari seutas tali untuk mengikat mayat mereka jadi satu rangkaian, bukankah akan lebih gampang?" "Namaku Nialin." Pria itu berkata, "Apakah kamu yakin ingin melakukan ini?" Warrior yang mengangguk, dan berkata, "Tentu saja." Nialin menatap warrior yang dalam-dalam, lalu mengangguk. Setelah beberapa saat, selain barbar, kelima orang partai Qingdao berjubah putih yang meninggal dirangkai dengan seutas tali, bagaikan tusuk sate. Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan terkejut. Ini benar-benar mempermalukan partai Qingdao. Tak perlu dikatakan, antara partai Qingdao dan warrior yang ini, pasti tidak mungkin berakhir baik. Dengan cara ini, warrior yang menyeret barbar menuju gerbang kota, dan di belakangnya, Nialin yang memegang tali, dan di atas tali itu, ada 5 mayat murid berjubah putih partai Qingdao. Warrior yang masih sangat tenang, tapi hati Nialin berempat sudah bergejolak. Tak terhitung banyaknya pertempuran antara perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao, kedua belah pihak juga telah membunuh murid lawan dan saling mempermalukan, tetapi ini adalah pertama kalinya mempermalukan seperti kali ini. Saat ini Nialin dan yang lainnya lebih khawatir daripada gembira, karena ini dapat menyebabkan perkumpulan pedang kuno dan partai Qingdao saling membunuh. Jika dua kekuatan level emas putih saling membunuh, itu akan mempengaruhi seluruh Qingzhou. Perkumpulan pedang kuno, kalian cari mati. Pada saat ini, suara lain terdengar di antara kerumunan yang jauh, dan kemudian, seseorang menerjang ke arah warrior yang dan yang lainnya. "Pedang datanglah." Warrior yang mengulurkan tangannya, sebuah pedang terbang keluar dari kerumunan tiba-tiba, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan datang ke tangan warrior yang. Pedang itu disarungkan, dan kemudian ditarik keluar tiba-tiba. Pedangnya hancur, cahaya pedang lewat, orang itu pun mati. Dengan begitu, ada tambahan satu mayat lain di tali. Di antara kerumunan itu, murid partai Qingdao terus berhamburan keluar, di antaranya ada jubah putih, jubah hitam, dan jubah merah, namun tanpa kecuali, orang-orang ini semuanya dirangkai di tali. Sekarang, setidaknya ada 40 mayat di tali. Semuanya adalah murid partai Qingdao. Segera, warrior yang dan yang lainnya tiba di gerbang kota. Warrior yang meletakkan barbar di tanah, lalu berbalik untuk melihat Nialin, dan berkata, "Saudara Lin, tolong bantu aku carikan belasan monster kemaluan." Wajah Nialin sedikit berubah, dia melirik barbar di samping,
merenung sejenak, dan berkata, "Kamu cukup membunuhnya dengan satu tusukan pedang, sebenarnya tidak perlu seperti ini." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu terlalu enak untuknya. Tidak masalah menghinaku, aku bisa membunuhnya dengan satu pedang, tapi jika menghina temanku, aku akan membuatnya bahkan ingin mati pun sulit. Bukankah sebelumnya dia bilang ingin mempermalukan temanku? Sekarang, aku ingin dia sendiri merasakannya." Mendengar itu, barbar yang sekarat akhirnya menunjukkan ekspresi ngeri. Nialin menatap warrior yang sebentar, lalu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Warrior yang berjalan ke puncak tali, mengulurkan tangannya untuk menarik tali, dan kemudian melompat ke tembok kota dan mengikat bagian atasnya ke tembok kota. Dengan cara ini, sekelompok mayat tergantung di tembok kota Minggu. Saat ini, Nialin datang dengan belasan ekor monster kemaluan. Warrior yang menunjuk ke barbar, para monster kemaluan itu tiba-tiba melolong, lalu bergegas menuju barbar. Warrior yang menengadah ke langit dan berkata, "Bukankah Partai Qingdao ingin bermain? Kalau begitu kita akan bersenang-senang. Baik, aku akan bermain denganmu." Sebuah suara terdengar dari ujung langit. "Master Pendekar Suci." Bersambung.